Analisa psikologi Islam Sukmawati dengan puisi sari kondanya, bagi saya tidak begitu mengejutkan. Mari kita lihat latar belakang psikologis seorang Sukmawati. Sejak lahir 1951, kehidupannya selalu dipenuhi prahara, sehingga mungkin mengakibatkan apapun yang dilakoninya tidak pernah tuntas dan selalu gagal. Sejak usia 2 tahun, 1953, secara faktual kedua orang tuanya bercerai. Bukan hanya itu, Sukmawati pun hidup menanggung beban psikologis karena kesedihan sang ibu yang berlarut-larut dan kegemaran sang ayah terhadap wanita. Tentunya anak yang hidup dalam kondisi seperti ini akan banyak mengalami luka traumatik pada dirinya. Menginjak masa remaja setelah G30 SPKI, keluarga Sukmawati harus merasakan turun tahta. Semula hidup Bak Dewa Dewi dengan fasilitas nomor 1 keluarga kepala negara, maka sejak itu, mau tak mau, mereka harus rela kehilangan segalanya. Tentu saja kondisi ini amat berat dirasakan oleh remaja seusia Sukmawati saat itu. Setelah itu, mari kita cermati kehidupan seorang tokoh yang memiliki masa kecil kelabu ini. Sukmawati kuliah berpindah-pindah dari satu kampus ke kampus lain, namun tak satu pun yang mampu diselesaikannya dengan baik. Hubungannya dengan sesama anak-anak Soekarno lain tidak harmonis. Mereka saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain. Pernikahannya dengan Mangkunegara IX berakhir dengan perceraian. Partai ini yang didirikannya ternyata tidak laku hingga saat ini. Inilah masalah utama dalam jiwa Sukmawati Soekarno Putri. Saya berani mengatakan bahwa ia mengalami sakit jiwa yang cukup parah. Apa mungkin orang normal yang sehat jiwanya bisa membuat atau membaca puisi nyeleneh seperti itu? Ada yang bertanya kepada saya, sepertinya akan ada lagi demo seperti 212 untuk Sukmawati, seperti Ahok dulu. Saya tanggapi, kasus Sukmawati berbeda dengan Ahok. Dulu posisi Ahok sangat berbahaya, karena dia calon gubernur DKI. Dia mau memimpin jutaan kaum muslimin. Nah, Sukmawati ini jauh berbeda. Dia tak punya bargaining apapun di masyarakat. Hanya iseng saja, sekedar ingin melampiaskan emosi atau kemarahan yang ia bingung harus ditumpahkan kepada siapa. Sekedar akumulasi emosi atas berbagai kepedihan hidup dan kegagalan yang mungkin ia sendiri tidak menyadarinya, atau untuk mencari popularitas dan mendongkrak partainya dengan jalan yang tidak benar. Jadi biarlah, cukup. Teman-teman yang menghantamnya habis-habisan dengan gaya kocak di medsos. Tapi jika kalian masih mau turun ke jalan atau seret ke pengadilan, siapa yang bisa melarang? Ibrah penting berkaca dari kisah tragis Ibu Sukmawati, maka ada 3 hal yang dapat diambil. Pertama, pentingnya menjaga kesehatan mental generasi muda kaum muslimin, agar tidak mengalami hal serupa Sukmawati Soekarno Putri. Berpikirlah 1000 kali sebelum melakukan tindakan apapun,
demi masa depan anak-anak kita. Kedua, pentingnya memaafkan masa lalumu, serta orang-orang yang pernah melukai jiwa dan hatimu. 3. Bersyukurlah dengan kebaikan yang kita rasakan saat ini, meski tidak terlalu besar. Hiduplah dalam harmoni yang wajar dan jauhi semua kecantikan dan kebaikan yang palsu. Lalunya, masa lalu yang buruk akan menjadi belenggu yang menahan kemajuan. Sedangkan masa lalu yang baik akan menjadi motor penggerak untuk kemajuan masa depan.